Sebuah kapal motor yang membawa puluhan penumpang mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan puluhan penumpang, namun puluhan orang lainnya masih dalam pencarian. Operasi pencarian masih terus dilakukan pemirsa terhadap korban kecelakaan kapal motor Nurul Salsa yang tenggelam di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga Kamis ini tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan puluhan penumpang, namun puluhan penumpang lainnya hingga kini masih hilang. Sebelumnya kapal motor Nurul Salsa berangkat dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Banteng, Selayar pada Rabu pagi dengan mengangkut puluhan penumpang dan awak kapal. Namun di tengah pelayaran, kapal mengalami mati mesin dan terombang-ambing di perairan sebelah barat Pulau Polasi dan tenggelam. Menerima laporan ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar segera mengarahkan tim SAR gabungan untuk mencari dan mengevakuasi para korban. Dari data sementara, total ada 49 orang yang berhasil dievakuasi, terdiri dari 47 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang, jumlah penumpang dan awak kapal mencapai 70 orang. Dengan demikian pemirsa, hingga saat ini masih ada 24 lainnya yang masih dalam pencarian. Sementara proses pendataan terhadap manifest dan juga laporan pihak keluarga masih terus dilakukan. Satu operasi SAR kecelakaan kapal KM Nurul Salsa dengan rute Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar, di mana mengalami mati mesin di perairan sebelah barat Pulau Polasi, perairan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. KLM Harapan Kita berhasil mengevakuasi korban sebanyak 47 orang, 7 orang ABK, 40 orang penumpang yang selamat dan 1 orang yang meninggal dunia. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita langsung terhubung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Makassar, ada Pak Muhammad Arif Anwar. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Alga. Pak Arif, bisa diupdate hingga saat ini berapa jumlah korban yang masih terus dicari dan belum ditemukan, dan berupa berapa jumlah korban meninggal dunia Pak Arif? Baik, terima kasih. Kami mengupdate perkembangan operasi SAR kecelakaan kapal KLM Nurul Salsa, di mana terjadi di perairan Pulau Selayar. Hingga pada sore hari ini, kami berhasil mengevakuasi korban sebanyak 50 orang, di mana yang masuk dalam manifest itu 45 orang dan selamat 28 orang, meninggal 1 orang, dan dalam pencarian dalam manifest itu ada 16 orang. Sedangkan yang tidak ada di dalam manifest itu 21 orang, selamat 13 orang, dan dalam pencarian 8 orang. Jadi jumlah yang dalam pencarian saat ini, Mas Alka, berjumlah 24 orang. Tim SAR gabungan sampai sore hari ini masih melaksanakan pencarian ke 24 orang tersebut. Demikian. Iya. Untuk manifest sendiri kabarnya masih terus dikonfirmasi, berapa total penumpang Pak dan juga awak kapal Pak? Betul, jadi manifest ini dari kemarin kami menerima laporan itu, awal laporannya itu 50 orang. Namun setelah dilaksanakan evakuasi tadi subuh oleh tim SAR gabungan dan kami melaksanakan pendataan di Pelabuhan Benteng setelah sampainya para korban tadi pagi, itu berjumlah 74, di mana yang masuk dalam manifest itu 45, dan yang tidak masuk dalam manifest itu 21. Jumlah ABK-nya itu 8 orang, sudah terkonfirmasi, tadinya cuma 7, sekarang terkonfirmasi 8. Saya ulangi lagi, jumlah sesuai manifest 45 orang, yang tidak masuk dalam daftar manifest 21 orang, dan jumlah ABK 8 orang. Jadi POB di atas KLM Nurul Salsa itu berjumlah 74 orang. Iya. Sampai dengan saat ini laporan dari
eh, keluarga korban dan data manifest yang ada di Iya. Sabandar. Ya, Seperti itu, Pak Arif, Mas apakah Alga. jumlah tersebut masih sesuai dengan kapasitas wajar dari kapal ini? Kalau masalah kapasitas, ya bukan wewenang kami, mungkin bisa Oke, dengan baik. Baik, KSOP terkait dengan atau kronologis KUPP Pak Arif, yang mengeluarkan terkait dengan kronologis kejadian selanjutnya. tenggelamnya Siap. kapal Nurul Sasa ini seperti apa sebenarnya? Sempat mati mesin dan kemudian sempat terombang-ambing dan mungkin karena tidak ada yang mencoba mengevakuasi dan terlambat hingga timbul korban jiwa semacam itu. Bisa Anda terangkan? Baik, terima kasih Mas Alga. Kami menyampaikan kronologis awal kejadiannya itu eh, kami menerima informasi itu pada tanggal 15 Juli pukul 16:43 local time dari saudara Fahri, keluarga korban. Namun kejadiannya itu di eh, jam 11:10 local time di pagi hari. Nah, awalnya itu kapal tersebut mati mesin. Jadi sempat dilaksanakan informasi yang di lapangan dilaksanakan perbaikan, namun hingga sore hari sampai pukul 16:43 tidak apalagi namanya tidak bagus mesinnya, akhirnya dilaporkan untuk minta perbantuan SAR kepada kami untuk dilaksanakan evakuasi korban. Di mana cuaca saat itu hingga saat ini pun cuaca di lapangan ombaknya tinggi karena anginnya cukup kencang. Nah, setelah itu kami menerima informasi tersebut, kami langsung melaksanakan aksi dengan menggerakkan anggota Possar Selayar bersama para potensi SAR yang ada di sana untuk melaksanakan evakuasi karena cukup jauh, kurang lebih 42 nautical mile dari Pelabuhan Benteng. Akhirnya kami memakai kapal nelayan karena informasinya korban cukup banyak. Kami memakai kapal nelayan KM Harapan Kita untuk menuju lokasi. Namun pada saat itu juga kami melaksanakan koordinasi dengan pihak Kodaeral Makassar dan pada pukul 18:10 kemarin sore kapal KRI sudah bergerak ke lokasi juga dan pada pagi hari tadi juga sampai di lokasi sekitar pukul 4:00. Dan sampai saat ini pun KRI milik Kodaeral Makassar masih di lokasi dan masih melaksanakan searching atau melaksanakan pencarian kepada korban yang dinyatakan masih hilang sebanyak 24 orang tersebut. Demikian, Mas Alka. Iya, mengingat masih ada sekitar 24 orang yang dilaporkan masih hilang, Bapak mungkin ada wacana ditambah penambahan kapal KRI atau alat-alat lainnya dan kendala apa yang ditemui di lapangan selain ombak yang cukup tinggi ini, Pak? Baik, terima kasih. Pada sore hari ini juga kami berkoordinasi dengan pihak Lanut Sultan Hasanuddin dan pada pukul 16:40 local time dari TNI AU memberangkatkan satu pesawat Boeing Intai untuk melakukan pencarian melalui udara, di mana pesawat Boeing Intai ini memiliki kamera yang cukup bisa melaksanakan zoom jauh, bisa berkilo-kilometer, dan sudah diterbangkan tadi jam 16:40. Dan insya Allah nanti pada pukul 18:30 rencana kami juga akan menggerakkan kapal Basarnas KN Sarkamajaya dari Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk perbantuan pencarian, membantu Proses evakuasi ini, Pak, ya. Baik, Pak Arif, jadi ada tambahan beberapa kapal laut dan juga ada kapal udara yang dimungkinkan untuk bisa menjangkau wilayah pencarian lebih luas lagi dan bisa menyelamatkan beberapa orang, 24 orang yang dilaporkan hingga kini masih hilang. Terima kasih Bapak Muhammad Arif Anwar telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.